Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Aining Firdaus dengan NIM E2019-3090. Saya salah satu anggota dari kelompok 1 Manajemen Keuangan Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi dari manajemen keuangan syariah. Yang pertama, pengertiannya dulu. Pengertian dari manajemen keuangan syariah sendiri adalah kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana dan juga cara menggunakan dana serta mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan manajemen keuangan syariah sendiri dengan memerhatikan kesesuaiannya terhadap prinsip syariah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syariah ini merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam atau prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen keuangan syariah. Yang pertama, fungsi dari manajemen keuangan syariah ini ada fungsi perencanaan. Nah, dalam fungsi perencanaan ini, di mana seluruh fungsi bergantung pada perencanaan. Dan proses perencanaan yang strategis dapat memberikan ide menyeluruh sehingga seorang manajer dapat membuat program kerja jangka panjang untuk menentukan arah pengelolaan perusahaan masa depan. Proses perencanaan ini sendiri adalah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai di masa mendatang dan juga tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, serta untuk menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lainnya. Yang kedua, ada fungsi kepemimpinan. Nah, manajemen keuangan syariah ini menjadi fungsi kepemimpinan karena setiap perusahaan harus mendapatkan seorang pemimpin yang bisa bertanggung jawab kepada rakyatnya atau perusahaannya serta para karyawannya. Pemimpin tersebut harus amanah dalam menjalankan kewajibannya dalam mengelola perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada fungsi pengawasan. Dalam fungsi pengawasan ini ialah manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, dan juga kepemimpinan, memiliki fungsi utama yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang memiliki tanggung jawab bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin. Terakhir ada fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian ini sangat dibutuhkan karena organisasi ini lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja. Dalam sebuah organisasi tentu ada atasan dan bawahan kan. Jadi pemimpin perusahaan harus menentukan struktur organisasi yang terbaik untuk menjalankan kegiatan ke arah yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui struktur organisasi ini dapat ditentukan pembagian tugas yang akan dibuat. Nah, jadi pembagian tugasnya itu harus sesuai dengan keahlian setiap masing-masing stafnya agar mekanisme kerjanya itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Komariah, NIM E2019-3080, mau meneruskan penjelasan dari pemateri pertama,
di sini yaitu jenis-jenis badan usaha. Sebelum kita membahas jenis-jenis badan usaha, kita terlebih dahulu harus tahu apa sih badan usaha itu. Badan usaha adalah merupakan kesatuan yuridis atau hukum, teknis atau ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Namun seringkali banyak yang menyamakan antara lembaga dan perusahaan. Namun pada kenyataannya perusahaan dan lembaga itu berbeda. Badan usaha itu adalah lembaga, sedangkan perusahaan itu di mana tempat badan usaha itu mengelola produksi-produksi tersebut. Di sini ada beberapa jenis-jenis dari badan usaha. Yang pertama, perseroan terbatas. Yang kedua, koperasi. Yang ketiga, BUMN. Yang keempat, BUMS. Perusahaan perseorangan. Di sini dari namanya saja sudah jelas ya bahwa perusahaan perseorangan ini jenis badan usaha di mana modal atau manajemennya itu dikelola sendiri atau ditangani sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Jika jenis usaha ini untung, maka untungnya itu dimiliki sendiri. Dan jika rugi, maka kerugian itu akan ditanggung oleh sendirinya. Yang kedua yaitu koperasi. Koperasi ini adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi tersebut, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas kekeluargaan. Yang ketiga, BUMN. BUMN ini badan usaha milik negara. BUMN ini merupakan jenis badan usaha di mana seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Yang keempat, BUMS. BUMS ini badan usaha milik swasta. Jenis badan usaha yang didirikan atau dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 33 yang bunyinya, bidang-bidang usaha yang didirikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan tragis atau tidak menguasai hajat kehidupan seseorang. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elanur Afifah, NIM E2019-3098. Jadi, saya sebagai pemateri keempat dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan penentuan tujuan perusahaan syariah. Jadi, sudah jelas pengertian dari ekonomi syariah adalah ilmu yang dihasilkan oleh pemikir muslim dari sebuah upaya untuk keluar dari persoalan ekonomi yang ada dengan cara yang sistematis, sehingga menumbuhkan keyakinan akan kebenaran Al-Quran dan juga hadisnya. Jadi tujuan perusahaan menurut perspektif Islam itu adalah tanggung jawab manusia sebagai khalifah adalah mengelola yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan masyarakat dapat ditegakkan. Dan yang harus dihindari dari manusia dalam mengelola dalam melakukan produksi atau mengelola itu adalah menghindari berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi jika kita ingin mengelola atau ingin memproduksi sesuatu, kita jangan sampai merusak lingkungan sekitar, karena itu dapat merugikan diri kita sendiri, lingkungan juga masyarakat di sekitar kita gitu. Dan di sini sudah dijelaskan menurut Al-Habsyi, berbagai pandangan pemikir ekonomi modern dalam menentukan tujuan perusahaan memiliki perbedaan.
Namun perbedaan ini justru saling melengkapi. Namun tujuan perusahaan yang pertama yang harus dicapai adalah keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi sudah jelas, mungkin sudah biasa karena semua perusahaan mungkin tujuan utama adalah mencari atau mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Itu tidak masalah dan Islam pun tidak melarang asalkan itu masih berada dalam etika Islami. Jadi kita tidak apa-apa mengambil hasil yang sebesar-besarnya, tetapi kita harus melihat hukum-hukum yang ada di Islam, karena perusahaan kita ini merupakan perusahaan syariah, yang dimana perusahaan syariah itu selain mengutamakan dunia juga mengutamakan akhirat gitu. Beda dengan perusahaan konvensional yang hanya tertuju pada dunia saja. Tapi kalau syariah itu kita tertuju pada dunia dan juga pada akhirat, seperti itu. Jadi kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Abdul Majid Arifin, NIM E2019-3052. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan dan aktualisasi syariah. Yang pertama, peran manajemen keuangan. Keputusan-keputusan yang diambil manajemen keuangan yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen yang pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan. Kegiatan utama manajer keuangan adalah merencanakan, mencatatkan dana dengan sejumlah cara untuk memaksimalkan efisien dan efektivitas operasi-operasi perusahaan. Dan yang kedua, tujuan perusahaan dan pentingnya aspek etika. Tujuan manajemen keuangan diperlukan karena presentasi manajer keuangan perlu dievaluasi berdasarkan standar tertentu. Salah satu asumsi dalam keuangan konvensional adalah bahwa tujuan perusahaan dan juga tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Dan yang ketiga, tujuan perusahaan dalam lingkup tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan salah satu elemen pokok dalam setiap pengembangan perusahaan karena memainkan peran untuk merancang dan menyebarluaskan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Secara umum, definisi tata kelola perusahaan dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dalam arti sempit, tata kelola perusahaan dapat didefinisikan sebagai suatu sistem formal akuntabilitas manajemen senior kepada pemegang saham. Dan yang kedua, dalam arti luas, tata kelola perusahaan mencakup keseluruhan jaringan hubungan formal dan informal yang menyangkut sektor perusahaan dan konsekuensinya bagi masyarakat secara umum. Dan yang terakhir, model tata kelola perusahaan dalam perspektif Islam. Yang pertama, pendekatan berbasis tauhid dan musyawarah. Para stakeholder sebagai khalifah Allah mempunyai tugas untuk menegakkan prinsip keadilan distributif melalui proses permusyawarahan. Praktik musyawarah bukan merupakan pilihan tetapi suatu kewajiban. Dan yang kedua, pendekatan berbasis stakeholder secara Islam. Mode tata kelola dalam sistem ekonomi Islam berpusat pada stakeholder, yaitu gaya tata kelola dan struktur yang melindungi kepentingan dan hak-hak semua stakeholder, bukan hanya pemegang saham. Ya, demikian presentasi dari kami kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.